Baik, selamat pagi. Kita akan langsung lanjutkan pelajaran kita mengenai 3 aliran kekristenan yang marak dianut, diajarkan dan dipraktekkan oleh gereja-gereja di sekitar kita. Kita sudah bahas semuanya ya, mulai dari kekristenan kultural, kekristenan liberal, dan kekristenan progresif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ringkasannya, rangkumannya, kesimpulannya sebagai bagian yang terakhir. Nah, minggu lalu saya sudah perlihatkan gambar ini. Jadi baik cultural Christianity, progressive Christianity, juga liberal Christianity itu unbiblical ya, tidak alkitabiah alias menyimpang dari ajaran kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kita bisa pastikan karena menyimpang dari kebenaran firman di dalam Alkitab, maka ini ketiganya pastilah bukan gereja yang benar, bukan gereja sejati, bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 sering saya ulang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Batu karang di sini tentu saja menunjuk kepada dirinya sendiri ya. Dia yang adalah firman, dia yang adalah Allah rela turun ke bumi menjadi manusia, kemudian mati disalib menebus dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya, melahirkan mereka kembali, dengan demikian membangkitkan satu umat yang kepada merekalah segala hal tentang Kristus yang menunjuk kepada Allah sudah diperintahkan untuk dituliskan ke dalam Alkitab ini lewat para nabi dan rasul. Mereka lah umat pilihan Allah yang sudah dilahirkan kembali, yang memiliki Roh Kudus, yang mampu melihat, mampu menerima kebenaran dalam Alkitab ini. Lalu mereka mendirikan satu ajaran yang benar, ajaran Kristus tentu saja, sebagaimana yang termuat dalam Alkitab ini. Itu gereja yang benar. Nah, kalau menyimpang dari apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, maka itu bukan gereja Tuhan ya. Jadi sekali lagi, Kristen kultural, Kristen liberal, dan Kristen progresif itu unbiblical, tidak alkitabiah, menyimpang dari kekristenan yang seharusnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke progresif ya, yang sempat diributkan banyak orang kemarin. Nah, saya ingin mulai dari kata progresif dulu. Coba saya tanya, apa sih kata progresif itu? Kita lihat dulu ya asal-usul katanya. Orang ribut tentang progresif, mengerti nggak kata progresif itu artinya apa? Nah, progresif itu kan bersumber dari kata progres ya. Progres, saya percaya jemaat sudah tahu artinya. Progres itu artinya kemajuan. Secara singkatnya sehari-hari kita menyebutnya sebagai sesuatu yang advance gitu, sesuatu yang bergerak ke depan. Ini ada definisinya, saya bacakan. Progress itu forward or onward movement toward a destination. Jadi progres itu artinya ke atau di depan, atau pergerakan maju menuju satu tujuan di depan. Ya. Kata kuncinya apa? Tujuan di depan yang ingin dicapai. Jadi ketika sesuatu bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan, tentu saja di depan, baik dilihat dari segi waktu, baik dilihat dari segi perkembangan atau kecanggihan atau kemajuan yang ingin dicapai, itu bergerak ke depan. Nah, patokannya yang menjadi kata kunci adalah satu tujuan di depan. Jadi progres itu ke atau di depan, atau pergerakan maju menuju satu tujuan di depan. Nah, ada kata-kata lain yang bersinonim atau merujuk kepada progres ini ya. Ada kata advance, developed, relating to, or getting ready for the future. Maju, berkembang, berkaitan dengan, atau bersiap untuk masa depan. Jadi memang jangkauannya
ke masa depan, sesuatu yang ingin kita capai di depan. Nah, pertanyaannya setelah kita mengerti apa arti kata progress yang merupakan kata asal dari progresif, nah apakah ini sesuatu yang baik? Atau saya ganti pertanyaannya mungkin, apakah ini sesuatu yang salah? Kalau saya lempar pertanyaan ini kepada jemaat, jawabannya kira-kira bagaimana? Saya sudah tuliskan jawabannya, tapi saya tutup dulu ya. Apakah sesuatu yang baik, progres itu? Baik, tentu saja. Tapi sebagaimana saya bahas, yang menjadi kata kuncinya adalah satu tujuan di depan, betul ya? Tergantung tujuan yang ingin dicapai. Tentu saja dalam benak semua orang yang namanya progres ya tentu saja tujuan di depan baik, tapi baik menurut siapa? Kalau kita bicara tentang satu bidang kehidupan tertentu, pembangunan lah secara sarana, prasarana yang bersifat fisik Indonesia. Mungkin orang memiliki pandangan yang sama. Ketika kita sebut progres, maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah satu progres. Kita lihat infrastruktur dibangun di mana-mana, jalan baru, jalan tol baru, dan sebagainya. Nah, semua bisa berkata bahwa dalam hal pembangunan fisik, infrastruktur, lahiriah, terkait kepentingan bangsa dan negara Indonesia, maka apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi adalah satu progres. Karena kita sudah menetapkan bahwa ini loh penilaian. Apa yang ingin dicapai, tujuan ke depan tercapai ya. Jadi walaupun banyak kritik dan sebagainya gitu kan. Tapi tetap dari aspek itu, pembangunan infrastruktur fisik lahiriah, maka terjadi kemajuan, terjadi progres ya dalam hal pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, sekali lagi, apakah progres ini sesuatu yang baik dalam hal pembangunan infrastruktur? Mungkin kita atau paling tidak sebagian orang bisa berkata tentu saja itu hal yang baik, bahkan sangat baik. Kita dengar perkembangan di Papua dengan berbagai infrastruktur yang sudah dibangun tuh kehidupan masyarakatnya lebih bergairah gitu ya, lebih maju, lebih baik lagi. Jadi apakah ini sesuatu yang baik? Tentu saja baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berbicara tentang hal rohani, kita harus hati-hati. Karena kalau kita berbicara progres, kemajuan, bergerak ke depan untuk mencapai satu tujuan, tujuannya itu tujuannya siapa? Nah, kalau secara rohani berdasarkan ajaran Kristus yang termuat dalam Alkitab ini, firman Tuhan, maka dalam hal rohani, karena hal rohani itu realitas tertinggi ya, sekali lagi ingat bahwa hal yang jasmani, yang kelihatan itu tercipta dari realitas rohani. Dulunya tidak ada, gitu kan? Pada waktu Allah menciptakan di Kejadian pasal pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kita sudah belajar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia kan disebut mencipta itu sekedar mengubah dari bahan baku yang sudah ada menjadi bentuk lain. Itu manusia mencipta. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada. Karena pada mulanya hanya Allah. Allah itu roh, hanya ada roh. Jadi realitas rohani itu realitas tertinggi, the ultimate reality. Barulah ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang lahir ya, yang fisik, bumi dan segala isinya, alam semesta. Itu terjadi. Jadi kalau kita berkata progres ke depan dalam hal rohani, patokannya apa? Untuk kita bilang itu baik, progres itu baik. Tapi bergantung kepada tujuan di depan, menurut manusia atau menurut Allah. Kalau menyangkut hal rohani tentu saja harus menurut Allah. Karena pada mulanya Allah, pada akhirnya Allah. Keberadaan manusia bergantung kepada keberadaan manusia tersebut, apakah dia ada di dalam Allah atau di luar Allah. Jadi tujuan ke depan Allah sudah menetapkan, Allah sudah mewahyukan semuanya ada di dalam Alkitab. Ada dua saja
pilihan, tujuan di depan. Kalau kita bicara di depan secara rohani, tentu saja alam kekekalan. Jadi Allah sudah menetapkan, dan itu sudah Allah wahyukan di dalam buku tebal ini yang kita sebut Alkitab. Hanya ada dua kemungkinan tujuan di depan yang akan dicapai oleh manusia, yaitu sorga dan neraka, kehidupan kekal dan binasa kekal. Ya, jadi yang baik yang mana? Gitu. Jangan sampai progres menurut manusia dianggap baik karena manusia melihat yang lahiriah cenderung mengedepankan yang fisik, cenderung lebih menghargai yang kelihatan, yang bisa diraba oleh tangan, yang bisa dinikmati sepuas-puasnya dalam kehidupan sekarang ini, dalam tubuh yang Alkitab katakan sudah jatuh ke dalam dosa. Tubuh yang menuju kepada kebinasan bersama dengan dunia dan alam semesta ini. Jangan-jangan apa yang kita nilai oleh tubuh ini sebagai baik justru berlawanan dengan tujuan di depan yang sudah Allah tetapkan secara rohani, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara progres, apakah ini sesuatu yang baik? Ketika kita menariknya ke dalam hal yang rohani terkait iman Kristen, karena kalau kita berbicara iman Kristen kan tujuan akhir perjalanan hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Justru berakhirnya hidup di dunia ini awal dari kehidupan yang sebenarnya, yang di alam rohani tadi ya. Nah, apakah kehidupan selanjutnya di alam kekekalan akan kita habiskan bersama dengan Allah atau di luar Allah? Gitu ya, sorga atau neraka. Jadi kita tidak bisa menyebutkan itu baik walaupun kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini begitu enak, begitu nikmat, begitu nyaman gitu kan. Tetapi kalau akhirnya justru kita akan menuju tujuan akhir yang Tuhan tetapkan sebagai tidak baik, sangat buruk, mengerikan, yaitu neraka. Nah, saya pernah kesaksian tentang seorang pemuda yang bertanya tentang satu karir yang akan ditempuhnya, yang saya katakan berdasarkan pengalaman saya di bidang IT itu sangat membahayakan. Kemungkinan dia bisa kehilangan tujuan yang baik yang Allah tetapkan sesuai kebenaran Alkitab, yaitu hidup kekal, jika dia berkecimpung di situ. Nah, mungkin ketika dia menggeluti profesi ini, dia akan mendapatkan uang banyak, dia akan sukses, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Tetapi saya waktu memberikan nasihat kepada anak muda ini, saya kutip perkataan Yesus sendiri. Buat apa kau peroleh seluruh dunia kalau kau kehilangan nyawamu? Kehilangan nyawamu di sini yang diperkatakan Yesus artinya kehilangan kesempatan menjadi murid Kristus, kehilangan kesempatan mendapatkan kehidupan yang kekal, kehilangan kesempatan anugerah terbesar lewat kematian Kristus di salib bisa didapatkan, gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini kita senantiasa dihadapkan kepada pilihan-pilihan ini. Jadi kalau kita berbicara progres, hati-hati ketika ini berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Nah, saya ingin coba kita balik kembali ke kejadian bahwa apa yang disebut dengan progresif menurut pandangan manusia itu bisa sangat berbahaya. Dan sebenarnya hal progresif, gerakan progresif ini atau progresivisme, kita mendapat gambaran di Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya kan yang ingin diraih progres. Tapi sayangnya itu berdasarkan pemikiran manusia. Hawa dulu yang digoda, jatuh ke dalam dosa, kemudian Hawa membawa Adam. Begitu, coba Kejadian 3 ayat 6 kita baca, mudah-mudahan terbaca. Kejadian 3 ayat 6 berkata seperti ini. Perempuan itu melihat dengan lahiriahnya, dengan mata jasmaninya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan baik-baik. Kita tahu
proses kejadian ini kita sudah tahu, betul ya? Ketika sedang seorang diri, Hawa, dia bertemu dengan si ular yang merupakan wujud dari iblis ya. Lalu dia menggoda, dia mendustai Hawa, dia memelintir perkataan Allah yang pernah disampaikan kepada Adam dalam kehidupan keseharian. Adam perkatakan kepada Hawa, jangan kau makan buah dari satu pohon itu, sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi iblis dengan segala kelicikannya menipu Hawa, sehingga Hawa sampai kepada ayat yang ke-6 ini. Saya baca lagi ya, perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan baik-baik, yang saya kasih tanda coklat kemerah-merahan ya. Perempuan itu melihat baik, sedap kelihatannya, menarik hati. Coba saya tanya kepada jemaat, semua ini progres kan? Dalam pertimbangan Hawa, apa yang dia dapati menurut pengamatan setelah dia melihat? Tentu saja setelah dia ditipu oleh iblis, ular, yang sudah memelintir perkataan Allah. Dia melihat, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Betul ya? Nah, coba yang saya perkatakan 3 hal ini, bukankah ini yang dianggap progres bagi manusia? Betul ya? Secara rohani ini berlawanan dengan firman Allah. Tetapi secara jasmani setelah Hawa oleh egonya yang mulai muncul lalu dipengaruhi oleh dusta iblis, godaan iblis, tipuan iblis, dia melihat. Nah sebenarnya di pasal yang ketiga ini ada gambaran satu hubungan atau relasi pribadi yang begitu indah antara Allah dengan Adam dan Hawa. Yaitu ketika hari sejuk, Allah berjalan-jalan di taman itu, Taman Eden, lalu memanggil Adam dan Hawa. Tentu saja dengan panggilan penuh kasih, mencoba untuk berelasi secara pribadi. Adam, Hawa, di mana engkau? Sayangnya, hubungan indah itu justru diceritakan di pasal ketiga ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Maka ketika mendengar panggilan Allah, Adam dan Hawa sembunyi karena dosa yang telah mereka lakukan. Tapi saya selalu mengajak jemaat membayangkan kejadian itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mungkin Adam dan Hawa berkata, ya Allah, kami ada di sini. Lalu terjadilah satu cengkerama, dalam tanda kutip, satu relasi yang begitu indah antara Adam dan Hawa. Nah, apa yang dilakukan Hawa? Memutus relasi ketika dia memberontak kepada perintah Allah. Nah, pada waktu relasi itu masih indah berjalan sebelum dosa terjadi, saya bayangkan tidak terbayang tuh oleh Hawa bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya pikir hal-hal yang dianggap progres ini tidak ada dalam benak Hawa. Yang ada adalah Allah memerintahkan untuk kami tidak memakan pohon ini. Dan kami hanya ingin taat. Kami hanya ingin tunduk kepada perkataan Allah. Tidak ada lagi yang kami ingin. Begitu ya. Ketika relasi Adam dan Hawa dengan Allah masih baik. Di sini mungkin jemaat sudah mulai menangkap bahwa yang dianggap progres menurut Hawa setelah melihat dengan mata jasmaninya, justru itu melawan perintah Allah ya, yang dengan tegas berkata jangan kau makan buah itu. Pada saat kau makan, kau akan mati. Jadi yang menurut progres bagi Hawa ternyata menjadi progres yang tidak baik.
Karena ketika dia mencoba menjangkau progres itu, dia mencoba menjadi seorang progresif. Progres yang diraihnya itu ternyata justru memberontak kepada perintah Allah. Nah, secara rohani, saya pikir inilah asal muasal gerakan yang disebut progresivisme yang sekarang muncul lagi dalam bentuk Kristen progresif. Progresifnya menurut manusia. Karena manusia menganggap itu satu kemajuan. Tapi ketika manusia menganggap itu satu kemajuan lalu bergerak mencapainya, yang dilakukannya adalah melanggar, tidak taat kepada hukum Allah. Salah satu contohnya ketika ada sekelompok homoseksual, saya sudah sampaikan ini, menganggap bahwa keberadaan mereka dalam kekristenan, artinya itu dianggap sebagai dosa, itu sudah ketinggalan zaman. Kristen zaman sekarang tidak bisa lagi menutup mata menghindar keberadaan orang-orang yang homoseksual, tetapi itu orang-orang baik. Dan mereka memilih jadi Kristen. Nah, kita sebagai khususnya hamba Tuhan, ketika mencoba mengatakan bahwa itu dosa, harus bertobat di hadapan Allah. Maka kita dianggap, ya, ini nggak progresif ini. Kristennya ketinggalan zaman. Apalagi dengan banyak kasus, sekarang banyak negara mengakui keberadaan mereka. Bahkan pernikahan antar sesama jenis sudah dilegalkan di berbagai tempat di bumi ini. Ya. Nah, itu dianggap sebagai progresivisme, sesuatu yang bergerak maju ke depan. Ya. Sayangnya, pergerakan ke depan ini melanggar hukum-hukum Allah, tidak taat kepada hukum-hukum Allah. Ya. Nah, kembali ke Kejadian pasal 3 ayat 6, kita melihat asal muasal munculnya progresivisme yang secara terang-terangan melawan perintah Allah. Firman Allah kita sudah tahu ada di pasal 2 ayat 16-17, saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita sudah tahu dari pelajaran terdahulu bahwa yang terjadi di sini kematian dalam dua aspek, yaitu secara jasmani dan rohani. Tapi yang terpenting adalah kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Gitu kan? Itulah yang diwariskan kepada kita, dua kematian ini. Nah, sayangnya Adam dan Hawa memahami ngerinya arti kata mati ini setelah mereka melanggar perintah Allah. Saya percaya kok ketika Adam kemudian diusir dari Taman Eden oleh Allah setelah mendapat vonis hukuman akibat keberdosaan mereka, saya percaya hal pertama yang mereka rasakan adalah penyesalan luar biasa. Kenapa kita melanggar perintah Allah? Sekarang kita merasakan apa yang dikatakan Allah, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang kita merasakannya. Dan tidak ada jalan kembali. Allah mengusir kita dari Taman Eden. Relasi pribadi kita dengan Allah putus. Segala hal yang tidak baik menguasai, tidak saja manusia, tetapi alam semesta. Kita ikuti kisah berikutnya, kan ada pembunuhan pertama di sana. Ketika Kain membunuh Habel. Saya percaya kok. Setelah diusir dari Taman Eden, yang dirasakan Adam dan Hawa pertama adalah satu penyesalan dalam kengerian yang luar biasa. Ini loh putus hubungan dengan Allah. Dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Ya, sebagaimana Allah tetapkan sebagai hukuman atas keberdosaan mereka. Jadi, kita lihat progres yang coba diraih oleh Hawa, yang karena tipuan iblis atas egonya yang menyeruak, melihat itu,
dengan pandangan jasmani berujung kepada kematian secara rohani. Nah, kita sudah tahu perjanjian baru menceritakan tentang Adam kedua, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kedatangannya, oleh kebenarannya, semua orang bisa dibenarkan untuk kembali memperoleh kehidupan kekal itu yang hilang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi dari kejadian ini kita mendapatkan sejarah dan awal mula gerakan progresivisme. Ya, jadi apakah progres itu sesuatu yang baik? Nah, sekarang jemaat sudah dapat gambaran lebih baik. Belum tentu. Ya, progres yang benar-benar baik adalah ketika mengikuti apa kata Tuhan. Seberapapun itu menurut pandangan manusia, duniawi, jasmani, lahiriah, fisik, merupakan satu kemajuan, tapi kita harus senantiasa melihat apakah itu melawan perintah Allah, melawan firman-Nya, bertentangan dengan hukum-hukumnya. Perjanjian Lama mencatat satu peristiwa lainnya dalam sejarah di mana manusia mencapai progres yang luar biasa, tetapi dalam pemberontakan kepada kehendak Allah sehingga mendatangkan murka dan penghakimannya. Pelajari serta renungkan kisah Menara Babel berikut ini. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Dia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi.